Saudara-saudari dan para sahabat Nadi yang terberkati, selamat berjumpa kembali pada program Edukasi Rohani. Hukum gereja menjadi tema sentral kita. Secara khusus, kita mau mendalami kalau berdosa, no man is perfect. Kiranya ungkapan ini menjadi sebuah kebenaran dan realitas yang kita jumpai. Tiada seorang pun adalah manusia yang sempurna. Mengapa? Dari kodratnya, manusia adalah makhluk yang rapuh, mudah jatuh, dan tidak setia pada kehendak Allah Sang Pencipta. Kiranya kita masih mengingat kisah The Lost Paradise dalam Kejadian 3 yang mencatat kejatuhan manusia dan konsekuensi dari dosa. Manusia akhirnya diusir dari Firdaus, harus meninggalkan Taman Eden. Namun kisah kejatuhan manusia itu bukanlah akhir dari kasih Allah. Meskipun manusia telah berdosa, Allah terus-menerus membuka pintu rekonsiliasi, membuka pendamaian bagi yang hendak berbalik alias bertobat. Melalui para nabi dan orang-orang pilihannya, Allah menyerukan pertobatan. Puncaknya, Allah menyatakan kasih-Nya dalam diri putranya Yesus Kristus yang berseru, "Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Mengapa seruan pertobatan terus-menerus disuarakan baik oleh para nabi maupun oleh Yesus sendiri dan juga oleh gereja? Karena Allah begitu mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah terhadap manusia. Kalau berdosa, apa yang kemudian dapat kita lakukan? Bertobat. Gereja melalui kanon 1249 menetapkan berdasarkan hukum ilahi bahwa semua orang beriman Kristiani wajib menurut tata cara masing-masing melakukan tobat. Ingat, kalau berdosa, bertobatlah. Kemudian hari tobat ini ditetapkan oleh gereja dalam 2 kategori. Setiap hari Jumat sepanjang tahun, artinya mulai dari awal Januari sampai Desember, itu adalah hari pertobatan. Kemudian kategori kedua, 40 hari, yakni selama masa Prapaskah, terhitung sejak Rabu Abu. Untuk tahun ini misalkan, sejak tanggal 2 Maret ketika gereja merayakan, kita semua merayakan hari Rabu Abu, sejak saat itu kita diberi kesempatan istimewa untuk melakukan pertobatan. Karena Kristus telah menyerahkan sarana keselamatan kepada gerejanya. Dan salah satu sarana keselamatan itu adalah sakramen tobat yang mengalirkan rahmat rekonsiliasi dan kasih Allah bagi umat yang telah jatuh ke dalam dosa. Kanon 959 memuat norma terkait sakramen ini. Bunyinya, dalam sakramen tobat, umat beriman mengakukan dosa-dosanya kepada pelayan yang legitim, menyesalinya, serta berniat untuk memperbaiki diri. Lewat absolusi yang diberikan oleh pelayan itu, memperoleh pengampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya sesudah dibaptis, dan sekaligus diperdamaikan kembali dengan gereja yang mereka lukai dengan berdosa. Intinya, saudara-saudari, melalui sakramen tobat, orang beriman yang mengakukan dosa-dosanya mendapat pendamaian baik dengan Allah maupun dengan gerejanya atau seluruh umat Allah. Karena itu,
adalah kewajiban bagi orang beriman untuk mengakukan dosanya alias bertobat. Kewajiban ini diatur dalam Kanon 989 yang berbunyi, setiap orang beriman sesudah sampai pada usia diskresi wajib dengan setia mengakukan dosa-dosa beratnya sekurang-kurangnya sekali setahun. Nah ini, minimal sekali setahun. Apakah saudara-saudari sudah menerima sakramen tobat? Inilah kewajiban minimal dan momen yang paling tepat untuk melaksanakan kewajiban ini adalah pada masa Prapaskah. Mengapa? Kanon 920 paragraf pertama menetapkan, setiap orang beriman sesudah menerima Ekaristi Maha Kudus pertama atau menerima komuni pertama wajib sekurang-kurangnya 1 kali setahun menerima komuni suci. Kemudian paragraf kedua dari Kanon 920 menegaskan perintah ini harus dipenuhi pada masa Paskah. Ya, jadi masa Prapaskah adalah persiapannya. Di sanalah kita menerima rahmat rekonsiliasi dari Allah, diperdamaikan dengan Allah dan dengan sesama. Kemudian dengan hati yang baru siap menerima tubuh Kristus. Itu pada masa Paskah. Kecuali karena ada alasan wajar, kewajiban itu dapat dipenuhi pada lain waktu dalam tahun yang berjalan. Itu terkait dengan kewajiban untuk mengaku dosa. Nah, saat mengaku dosa, dosa mana saja yang harus diungkapkan atau disebutkan? Kanon 988 mengatur hal ini. Orang beriman wajib mengakukan semua dosa berat menurut jenis dan jumlahnya, dan juga dosa ringan. Itu berarti dosa apa saja dan berapa kali melakukan dosa itu mesti disebutkan oleh peniten atau yang mengakukan dosa di hadapan imam sebagai pelayan yang legitim. Misalnya, dosa aborsi dilakukan sekali, harus disebut sekali. Atau kalau 2 kali disebut 2 kali. Demikian pula dosa-dosa ringan mesti disebutkan dengan tulus, dengan tuntas. Sehingga melalui sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi kita dibebaskan dari semua dosa dan bebannya, sehingga dengan hati gembira, dengan hati bersih kita dapat merayakan pesta Paskah. Saudara-saudari dan para sahabat nadi, selamat menjalani masa Prapaskah sebagai masa tobat, masa penuh rahmat, masa di mana kita mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan untuk menjadi pribadi yang siap merayakan misteri Paskah dan membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat, salam nadi, see you next time.